Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi bersama Bunda Dania di rumah Cihuy. Belajar, berproses, berprestasi. Nah, apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga kita dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi. Ada yang tahu nggak apa itu sumber energi? Apa aja sih manfaatnya? Apa aja sih contoh-contohnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, tonton video ini sampai habis ya. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, seperti matahari, angin, air, minyak bumi, dan sebagainya. Nah, energi ini memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, terdapat dua jenis energi yang dipakai saat ini, yaitu yang pertama sumber energi terbarukan dan yang kedua sumber energi tak terbarukan. Nah, yang pertama ada sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang persediaannya itu tidak terbatas dan bila dipergunakan terus-menerus maka tidak akan habis karena dapat diupayakan ketersediaannya. Nah, ada beberapa sumber energi terbarukan, yaitu yang pertama ada matahari, air, angin, dan makanan. Nah, yang pertama itu ada matahari. Matahari merupakan sumber energi terbarukan karena tidak akan habis-habis. Nah, matahari ini bisa dibilang sebagai sumber energi yang paling besar di muka bumi ini karena tidak ada batasnya, bahkan tidak terhingga energinya itu. Lalu, apa sih manfaat dari matahari itu? Yang pertama, panel surya. Panel surya adalah alat untuk menyimpan energi panas, yang mana matahari akan membiaskan cahaya, lalu cahaya itu diterima oleh panel surya. Nah, panel surya itu akhirnya akan menghasilkan energi listrik, yang mana energi listrik ini sangat ramah lingkungan sehingga cocok untuk dipakai manusia. Nah, yang kedua yaitu untuk menjemur baju. Yang ketiga yaitu untuk menjemur garam. Dan yang keempat yaitu dapat membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Nah, yang kedua ada air. Air adalah sumber energi yang tidak terhingga dan termasuk sumber energi yang terbesar di bumi ini. Nah, air ini sangat penting keberadaannya bagi makhluk hidup. Jika tidak ada air, manusia dan makhluk hidup lainnya itu tidak akan bisa minum, bahkan mandi ya. Nah, dari air ini kita juga dapat membangkitkan energi listrik, yaitu apa? Iya, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Nah, gimana sih cara kerja pembangkit listrik tenaga air ini? Air yang mengalir melalui turbin, lalu turbin akan berputar sehingga energi gerak diubah oleh generator menjadi energi listrik. Lalu energi listrik ini akan dialirkan melalui kabel-kabel listrik dan disalurkan ke masyarakat. Nah, anak-anak, ibu mau bertanya nih, apa jadinya jika air itu sudah tidak ada lagi? Iya, pasti kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari karena air adalah sumber energi utama bagi makhluk hidup. Nah, adik-adik, meskipun air itu merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diupayakan ketersediaannya kembali, tetapi kita itu wajib menjaganya. Nah, jangan sampai air kita ini tercemar sehingga nantinya air kita akan kotor. Dan jika air kotor, apakah masih bisa digunakan apalagi untuk mandi? Bisa tidak? Tidak, bukan? Nah, untuk itu kita harus menjaga air kita supaya tidak menjadi kotor dan tercemar, oke? Nah, selanjutnya adalah angin. Nah,
angin ini adalah sumber energi terbarukan yang mana stoknya ini banyak sekali di muka bumi ini. Nah, angin juga sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Kenapa? Karena dengan angin atau udara kita itu dapat bernafas sehingga kita dapat hidup. Nah, lalu manfaat lainnya yaitu yang pertama dapat digunakan untuk menerbangkan layang-layang. Lalu dapat mengisi mengisi angin ban. Nah, yang ketiga itu tenaga angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau bisa disebut juga pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, gimana sih caranya? Yaitu dengan cara memutar turbin. Nah, memutar turbinnya ini dengan bantuan angin. Nah, turbin ini akan bergerak berlawanan dengan arah angin, lalu nanti itu generator yang berada pada turbin itu ikut bergerak juga, sehingga dari gerakannya itu akan menghasilkan energi listrik. Nah, semakin banyak turbin ini berputar sehingga generator juga akan ikut berputar, energi listriknya itu akan semakin banyak. Nah, dari energi listrik ini itu akan disalurkan melalui kabel. Nah, dari kabel ini akan disalurkan lagi ke masyarakat. Yang keempat, ada makanan. Makanan itu merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Jika tidak ada makanan, maka makhluk hidup itu akan mati. Semua sumber makanan itu berasal dari hewan dan tumbuhan. Jadi, keduanya itu merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui, tetapi dalam pengembangannya itu butuh campur tangan manusia agar terus lestari. Yang pertama itu ada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dapat bermanfaat untuk menyebarkan oksigen dan sebagai nutrisi bagi tubuh makhluk hidup atau manusia, juga agar semakin sehat dan kuat. Nah, yang selanjutnya ada hewan. Nah, hewan ini bermanfaat untuk membantu pekerjaan manusia, misalnya untuk membajak sawah dan sebagainya. Nah, sumber energi kedua setelah sumber energi terbarukan yaitu adalah sumber energi tak terbarukan. Ya, sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang memiliki waktu regenerasi yang sangat lama, bahkan tidak beregenerasi sama sekali. Jadi, sumber energi tak terbarukan itu jumlahnya itu sangat terbatas. Nah, mengapa demikian? Karena sumber energi ini berasal dari makhluk hidup dan mikroorganisme yang hidup selama jutaan tahun lamanya yang terkubur di dalam perut bumi. Nah, sumber energi tak terbarukan ini memiliki dua jenis, yaitu sumber energi fosil dan yang kedua sumber energi nuklir. Nah, yang pertama adalah sumber energi fosil, di antaranya ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Lalu sumber energi nuklir itu adalah uranium. Nah, yang pertama ada batu bara. Nah, batu bara itu merupakan salah satu bahan bakar fosil, yang mana batu bara ini adalah bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh temperatur serta tekanan yang berlangsung itu sangat lama. Nah, pengambilan batu bara ini dari dalam bumi dilakukan dengan cara penambangan, yang selanjutnya itu batu bara tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Nah, yang kedua itu ada minyak bumi. Nah, minyak bumi ini berada di bawah batuan sehingga harus dibor. Nah, minyak bumi sendiri adalah sumber daya alam yang berasal dari berbagai macam sisa-sisa organisme laut seperti hewan dan tumbuhan yang mengendap lalu tertutupi oleh lumpur. Nah, minyak bumi ini hasilnya itu bensin dan juga diesel. Nah, manusia ini menggunakan minyak bumi untuk bahan bakar industri dan juga transportasi. Nah, yang selanjutnya adalah gas alam. Gas alam adalah gabungan dari beberapa gas yang terbentuk secara perlahan di bawah permukaan bumi. Nah, gas alam ini diperlukan sebagai bahan bakar untuk kompor gas dan juga dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga gas dan juga yang lainnya.
keempat adalah bahan bakar nuklir atau uranium. Uranium ini seperti ini nih, berwarna hijau ya. Nah, prosesnya itu, penambangannya itu memerlukan banyak usaha. Nah, untuk mengolahnya juga itu sangat beresiko tinggi karena dapat menimbulkan limbah berbahaya. Nah, apabila terjadi kebocoran, maka akan mengakibatkan ledakan. Nah, sekian penjelasan dari Bunda. Apabila ada yang mau bertanya, bisa komen di bawah ya. Nah, Ibu tutup dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Belajar, berproses, berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.